Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Menjelang sore ya untuk pertemuan kita hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan syukur terlebih dahulu ya atas kesempatan yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat ya untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita ya. Karena perjuangan belum berakhir ya, di mana kalian sudah separuh perjalanan, kemarin sudah pelaksanaan UTS ya. Insya Allah nanti akan saya infokan nilai UTS-nya beserta dengan apa post-test biar saya sekalian ngecek. Ada, kalau nggak salah tuh ada post-test yang belum saya berikan. Nah, nanti kalau ada yang belum nilainya, jadi nanti bisa disesuaikan jadwal lagi ya untuk bisa dilaksanakan post-test praktikum yang dari. Karena yang kemarin kalau nggak salah ya, yang saya ingat saya itu ada beberapa yang belum gitu. Ini saya rekap lagi nilainya, lalu saya akan infokan. Tapi untuk post test tidak ada remedial ya apa adanya itu gitu. Jadi sebetulnya kesempatan yang memang harus jangan disia-siakan ya, karena kalau sampai ada yang nilainya tidak baik atau kurang gitu, itu akan mengganggu nilai yang lainnya ya, rata-ratanya akan turun gitu. Dan insya Allah pekan depan kita sudah mulai untuk praktikum ya, nanti akan saya infokan untuk modulnya ya dan apa saja yang akan kita praktikkan di lab ya. Nah, untuk pertemuan sore hari ini adalah pertemuan yang ke-9 ya. Sorry, sebetulnya saya masih punya punya tanggungan ya, kalau nggak salah malah pertemuan ke-8. Kayaknya UTS kemarin itu kurang satu pertemuan ya, yakni teknik isolasi. Ini harusnya diselesaikan di sebelum UTS kemarin ya. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, jadi terpaksa saya alihkan setelah UTS ya. Jadi nanti harus ada pertemuan double ya untuk materi berikutnya. Ya, seingat saya malah setelah UTS ini ya, berarti ini harusnya sebelum UTS. Baik, untuk teknik isolasi sebetulnya materi yang secara praktiknya sudah pernah saya sampaikan ya di sesi daring. Sebetulnya apa yang sudah kalian simak ya dari video bahkan yang sudah saya sharekan juga itu sudah bisa mewakili dari apa yang akan kita diskusikan atau tanya jawab hari ini ya. Jadi sebetulnya sesi Zoom itu bagi saya hanya ingin melihat keaktifan kalian, kemudian ingin melihat seberapa dalam pemahaman kalian berdasarkan penjelasan yang sudah saya sharekan melalui video ya, karena sebetulnya itu kuliah juga itu ya. Tinggal kaliannya kapan bisa menyimak itu selonggar mungkin dari kalian sendiri ya. Artinya tidak dipatok harus selesai hari ini, besok kan tidak. Yang jelas pada saat sesi Zoom itu sudah clear, kalian sudah menyimak semuanya. Jadi pada saat Zoom seperti ini, itu sudah tinggal tanya jawab. Ya, ini semoga bisa dipahami. Dan kalau sampai ada yang belum selesai, coba pekan depannya diperbaiki lagi. Selesaikan, upayakan, mau pagi, siang, malam boleh. Ya, karena itu kan dibuka kapan saja. Jadi tinggal kaliannya yang bisa mengatur waktu. Ya, kalau nggak bisa siang, malam, sore, ya, pokoknya jangan sampai tidak ada kesempatan untuk menyimak materi yang telah diberikan. Karena kalau cuma mengandalkan sesi Zoom, tentunya waktunya sangat tidak cukup. Ya, baik untuk teknik isolasi ya. Sebetulnya teknik isolasi ini merupakan tahap yang bisa dikatakan sulit ya. Kenapa sulit? Karena harus memerlukan kondisi lingkungan yang steril ya. Kenapa steril? Karena ya harus apa ya diupayakan kondisi yang jangan sampai ada mikroba lain yang tidak kita inginkan itu ikut hadir. Ya, kalau memang kita ingin mengkulturkan bakteri A, ya hanya bakteri A lah yang tumbuh.
tidak bakteri-bakteri yang lain. Makanya harus ada parameter-parameter yang menjadikan kondisi itu dapat diterima. Jangan sampai nanti justru hasil pengujiannya atau teknik isolasinya itu akan mengacaukan hasilnya, begitu ya. Karena dalam hal ini penting sekali, apalagi tujuannya untuk diagnosa. Itu hal yang sangat dihindari, jangan sampai terjadi ada hal-hal secara teknis yang tidak benar atau kurang tepat gitu ya, sehingga akan mengakibatkan hasil-hasil yang tidak valid gitu. Nah, sebelum dilanjut tentunya kalian harus memahami dulu ya apa itu teknik isolasi ya. Jadi istilah isolasi itu sebetulnya kata yang sifatnya umum ya, berlaku untuk apapun. Nah, dalam hal ini spesifiknya adalah mikroba atau bakteri. Ya, jadi isolasi bakteri itu seperti apa? Nah, silakan sekalian untuk bisa membuka dulu ya sesi tanya jawab dengan pertanyaan yang masih mudah ya, karena itu kan pengantar gitu ya, isolasi bakteri itu apa. Oke, disilakan untuk bisa menjawab ya. Jadi apa pengertian isolasi mikroba dan tujuannya untuk apa? Ya, ya karena hanya itu saja, jadi sebetulnya tinggal bergilir saja ya. Siapa dulu ini yang mau, silakan. Vivi mau coba jawab, Bu. Oke, silakan. Jadi, isolasi bakteri itu memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya di media buatan sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni. Oke, cukup. Cukup, Ibu. Oke. Ya, harapannya sih sudah bisa memahami ya apa yang disampaikan Vivi tadi, apa sih pengertian dari isolasi mikroba gitu ya. Karena sebetulnya isolasi itu kan kita ingin memisahkan. Memisahkan dari apa? Ya dari kelompoknya. Untuk kita tumbuhkan di tempat yang memang kita desain untuk apa namanya kultur bakteri tersebut ya. Ya kan namanya didesain itu artinya disiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan, misalkan seperti tempat tumbuhnya, medianya, nutrisinya sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian ketersediaan oksigennya, apakah dia termasuk aerob atau anaerob, pH-nya dan segala sesuatunya yang memang diperuntukkan untuk bakteri tersebut ya. Nah, dalam hal ini isolasi mikroba ini kita ambil dari lingkungan yang memang itu adalah habitat alaminya. Yang dimana ketika kita bicara masalah habitat atau tempat hidup kan sifatnya masih umum sekali ya, masih bercampur-campur dengan jenis-jenis yang lain. Makanya dalam hal ini kita butuh proses isolasi. Jadi dengan isolasi itu kita akhirnya bisa memisahkan dari kelompok yang bercampur-campur itu tadi untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya tunggal. Sesuatu yang sifatnya tunggal itu yang kita sebut juga sebagai kultur murni, namanya juga murni kan berarti memang spesifik apa yang kita inginkan ya. Nah, dalam hal ini istilah itu disebut dengan isolat ya. Nah, isolat yang diperoleh ini nanti selanjutnya diapain? Ditumbuhkan di media yang sesuai tentunya sehingga dia bisa beranak pinak gitu ya, bisa tumbuh, bisa membentuk koloni. Jadi beberapa koloni-koloni itu yang akhirnya bisa tumbuh di media tersebut dan satu tipe yang sama. Ya, jadi tidak bercampur-campur itu tadi. Ya, dalam hal ini isolasi bakteri seperti yang sudah dijelaskan tadi seperti itu pengertiannya. Memisahkan dari kelompoknya. Kemudian ditumbuhkan atau dikulturkan dengan apa? Lingkungan yang sesuai. Entah medianya, entah pH-nya, dan lain-lainnya. Sehingga dia bisa kerasan gitu ya, di tempat yang memang didesain secara khusus. Nah, itu ya untuk isolasi bakteri. Nah, untuk sumbernya dari mana saja? Yang jelas dari lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa dari tanah, air, tanaman, hewan, limbah, apapun itu. Ya, yang tentunya jumlah dan jenisnya itu sangat beragam.
Nah, dalam hal ini perlu dilakukan yang namanya seleksi. Seleksi itu kan berarti memilih ya. Memilih yang memang itu sifatnya tunggal yang akan kita kulturkan gitu. Yang ketika dikulturkan tunggal itu kan artinya dia akan tumbuh membentuk koloni-koloninya yang sifatnya identik gitu ya. Identik secara morfologi dan fisiologinya. Nah, untuk proses selanjutnya setelah ditumbuhkan, otomatis kan kita ingin ingin mengetahui nih benar nggak sih yang tumbuh ini tuh sesuai yang apa yang kita inginkan. Makanya perlu yang namanya identifikasi. Nah, identifikasi itu untuk memastikan apakah benar koloni yang tumbuh itu memang bakteri yang kita maksud. Jangan-jangan bukan, kan gitu. Nah, makanya dalam ilmu mikrobiologi itu biasanya menggunakan panduan, ya, acuan, yaitu berupa manual, namanya adalah Burgess Manual. Jadi, Burgess Manual ini panduan yang nantinya bisa membedakan spesies-spesies bakteri berdasarkan perbedaan fenotip isolatnya. Jadi isolatnya nanti akan dikarakterisasi. Ini tuh jenis spesies apa gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya eh, koloni yang tumbuh di dalam media itu jangan dibiarkan langsung mati ya. Karena prosesnya lumayan panjang gitu ya untuk mengidentifikasi. Nah, makanya biasanya disimpan itu koloni, disimpan dengan teknik penyimpanan yang tentunya secara khusus supaya dia panjang umur ya, tidak mati gitu ya. Karena kalau sampai mati kan harus mengulang dari awal. Makanya tadi di awal saya mengatakan isolasi bakteri itu sulit, iya betul sulit. Kenapa? Karena kita mengkondisikan lingkungan yang memang betul-betul steril. Karena kalau nggak steril itu akan sulit sekali untuk bisa menumbuhkan, ya. Tumbuh malah tumbuh semua nanti. Artinya banyak bakteri-bakteri lain yang ikut nimbrung di situ. Itulah kenapa ya sulit sekali kita melakukan isolasi bakteri itu di kondisi lab yang memang belum steril. Karena steril itu artinya kita itu masuk harus menggunakan jas lab khusus di laboratorium itu, menggunakan sepatu khusus ya, kemudian segala lingkungan ya, aliran udaranya, pH-nya, bahkan AC-nya ini itu benar-benar disetting supaya bisa steril. Nah, kemudian dilakukan sterilisasi di setiap meja-meja, entah itu disemprot pakai etanol ya, atau pakai sinar UV kalau itu menggunakan meja LAF gitu ya. Nah, baru nanti bisa kerja menggunakan teknik isolasi ya. Tapi itu tadi karena untuk mendapatkan kondisi lab yang seperti itu tentunya tidak mudah ya. Kalau di kita ya ketika ada mahasiswa yang akan melakukan penelitian uji mikroba itu kita memang belum bisa lab kita. Tapi biasanya nanti kita arahkan di lab lain. Nah, sejauh ini yang sering digunakan atau sering jasanya kita gunakan itu adalah lab Kesda ya. Jadi lab kesehatan daerah yang ada di dekat rumah sakit apa itu namanya Abdul Muluk ya. Nah, itu bisa dijadikan tempat ya untuk bisa kita melakukan uji secara mikrobiologinya dan memang sudah terstandar ya. Jadi tidak bisa di sembarang tempat. Nah, ini covernya saja yang saya tampilkan ya, Burgess Manual. Jadi di sini ada sistematik karakterisasi dari spesies-spesies bakteri yang bisa dijadikan panduan untuk mengidentifikasi dari koloni yang tumbuh pada media kita, begitu. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwasanya kita harus menyesuaikan kondisi si syarat tumbuhnya si bakteri ini dengan yang ada di tempat aslinya. Salah satunya adalah media ya atau yang kita kenal dengan media kultur. Nah, media kultur ini ada yang sifatnya padat, ada yang sifatnya cair. Ya, di sini pertanyaannya adalah apa bedanya antara media Na dan media Nb? Ini sudah saya jelaskan di materi pembuatan media ya, jadi bukan sesuatu yang asing lagi. Oke, silakan di sini yang sudah raise hand atas nama Teresia, silakan. Jadi apa itu media kultur? Media kultur itu adalah media yang diperlukan agar sel atau jaringan tanaman yang diisolasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Dan media
apa perbedaan media Na dan Nb, yaitu medium nutrigen agar atau Na merupakan medium yang berwarna coklat muda yang memiliki konsistensi yang padat, di mana medium ini berasal dari sintetik dan memiliki kegunaan sebagai medium untuk menumbuhkan bakteri. Dan nutrient broth atau NB adalah medium yang berbentuk cair dengan bahan dasar adalah ekstrak beef atau pepton. Sudah, Bu. Oke, ya ini mengulang saja ya, karena merupakan bagian penting juga dalam teknik isolasi, karena kalau tanpa adanya media tentu akan sulit ya, karena isolasinya mau ditaruh di mana, prosesnya mau dilakukan di mana gitu. Nah, paling tidak ada media dasar ya, Na sama Nb. Ini sebetulnya media dasar semua, media yang memang bisa ditumbuhi oleh semua jenis mikroba. Ya, kalau mau spesifik nanti ada jenis-jenis media lainnya yang dimodifikasi gitu. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya satunya padat, satunya cair. Jelas kalau padat ya berarti ada kandungan agar di sana ya. Dimana kita lihat komposisinya ya, kalau untuk media Na itu 0,5% pepton, 0,3% ekstrak daging sapi. Tuh, dikasih daging sapi coba apa enggak gizinya berlimpah-limpah bagi bakteri ya. Padahal yang uji saja belum tentu setiap hari makan daging sapi kan gitu ya. Nah, 1,5% itu agar. Nah, ini yang membuat media itu bisa padat. Kemudian 0,5% itu NaCl. Nah, ini kita nggak perlu buat lagi karena memang sudah ada secara jadi beli gitu ya. Tapi ya memang harga ya lumayan gitu ya. Artinya, tapi kan kita butuhnya sedikit ya, tidak banyak. Apalagi kalau cuma untuk belajar gitu. Tapi kalau untuk pengujian ya tergantung sampelnya ada berapa. Gitu. Nanti ini kita praktekkan di lab secara langsung untuk membuat media Na ya. Nah, kemudian yang kedua media Nb itu juga media dasar ya, tapi bentuknya cair. Kenapa? Karena memang tidak ada kandungan agarnya gitu. Secara umum sih komposisinya sama ya dengan Na begitu ya. Ada ekstrak dagingnya, ada peptonnya, ada NaCl-nya. Yang membedakan tidak ada agar. Nah, pemanfaatannya pun atau penggunaannya pun juga berbeda. Biasanya kalau untuk Na ini ya memang untuk kondisi kita mengkulturkan ya, untuk melihat pertumbuhan koloninya. Nah, ketika koloninya itu tumbuh di tempat yang tetap stabil, kita mudah untuk ngecek, mudah untuk mengidentifikasi. Tapi bayangin kalau medianya cair, aduh kemana-mana itu ya, muter ya ke atas, tengah, bawah, ke atas, itu kan sulit, jadi bisa berpindah-pindah. Gitu. Tapi kalau untuk yang NB biasanya diperuntukkan untuk mengidentifikasi misalkan bakteri itu memiliki kemampuan menghasilkan oksigen atau tidak ya. Dia sifatnya aerob atau anaerob. Nanti biasanya kalau yang anaerob itu tidak ada gelembung-gelembung udaranya, tapi kalau yang aerob itu akan ada gelembung-gelembung udaranya. Jadi kalau kalian pernah lihat sayur basi gitu ya, yang memang itu sudah ada mikrobanya, jadi kalau ada gelembung-gelembungnya itu ya kemungkinan bakteri yang ada di situ adalah bakteri aerob. Karena memang dia punya kemampuan dapat menggunakan oksigen dan menghasilkan oksigen gitu ya. Nah, tadi adalah media dasar ya. Nah, kalau memang kita ingin menambahkan sesuatu di dalam media itu supaya dia lebih bergizi lagi bagi bakteri gitu ya. Itu ada beberapa jenis media. Ada media diperkaya, ada media diferensiasi, ada media selektif. Ini ada 3 nih. Jadi saya silakan 3 mahasiswa masing-masing ya. Media diperkaya, media diferensiasi, dan media selektif ya. Yang media diperkaya silakan Putu, kemudian yang diferensiasi Desak Made ya. Yang media selektif kembali lagi Vivi. Ada yang belum selain Vivi? Satunya siapa ya? Nggak ada. Udah. Oh, udah ya? Kan 4. Oh, Teresia udah tadi ya. Vivi. Oke. Silakan. Ibu, maaf Vivi mau nanya sebelumnya. Ini untuk materi yang isolasi, seleksi, sama identifikasi bakteri itu ada PPT atau YouTube-nya sendiri nggak ya, Bu? Ada? YouTube. Belum pernah di-share soalnya, Bu. Iya kok. Iya. Iya, Makanya Ibu aku belum bingung. Loh, yang terakhir saya sharekan di grup itu nggak ada. Biokimia, Bu.
Ya Allah, beneran Taya? Ini aku Oh, nyari di Iya, Bu. YouTube Ibu sendiri. ada tapi. Ada, udah aku share linknya sama yang lainnya juga. Tapi kapan Eh, kalian nge-share-nya? ada Ini kok baru ini Ibu Bu, di hari makanya bingung Selasa. tadi. Hmm. Ada Ibu Kiki udah nge-share di hari Selasa. Beneran Mana? sudah ada. Ini Ih, tadi loh. aku tanyain Putu, Deng, Bu. Ini Aku kan loh. belum lihat. Aku baru lihat ini nih Aku loh. nanya Putu. Ini aku baru lihat ini udah nge-share nih di hari Selasa di jam 15.33. Udah ya, berarti udah saya share ya. Oh iya, udah. Maaf ya, Bu. Ya. Oke, silakan tadi media yang diperkaya. Baik, media diperkaya adalah media basal yang diperkaya dengan nutrisi ekstra dalam bentuk darah, serum, kuning telur, dan sebagainya. Umumnya, media diperkaya digunakan untuk bakteri dengan perhatian khusus, memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada di dalam suatu bahan. Contohnya, Selenite cysteine board 12-16 jam, Salmonella. Yang kedua, alkaline Popton water 6-8 jam, V. coloreae. Yang ketiga, alkaline pepton water dan NaCl 3%, Vibrio halophilic. Sudah, Ibu. Oke. Ya. Kenapa disebut sebagai media yang diperkaya? Ya karena memang ada tambahan nutrisi di sana, ya. Jadi diberikan tambahan, tapi ya kita ngebayanginnya jangan seperti kita makan ya, karena kalau bakteri ini kan beda, tambahannya itu beda. Misalkan seperti darah, darah itu kan paling disukai sama bakteri ya. Serum, kuning telur, ya memang serba dilema ya. Ada orang-orang yang sangat menyukai kuning telur mentah ya. Apalagi kalau itu dipercaya sebagai jamu gitu. Tapi memang dalam sisi medis itu tidak dianjurkan ya, apalagi kalau memang tidak ada perlakuan khusus terhadap itu telur ya. Misalkan ada tuh jenis telur yang memang bebas dari salmonella misalkan, tapi kan itu sudah dilakukan proses pensterilan gitu ya supaya tidak tumbuh si salmonella. Tapi kalau kita tidak beli yang tanda kutip yang sudah disterilkan tadi, itu mengkhawatirkan gitu ya, apalagi kalau hasil kandang sendiri gitu kan, biasanya ayam kampung ya yang sering orang itu pakai buat jamu gitu. Nah, ini memang perlu dijadikan perhatian khusus. Kenapa? Karena kuning telur ini sangat mudah sekali ditumbuhi oleh bakteri salmonella ya. Jadi banyak di antara kita mungkin sering ada yang terinfeksi salmonella gitu ya. Salah satunya ya bisa jadi gitu ya karena masak telurnya kurang matang. Itu pun telur yang bukan disterilkan tadi. Ya tentunya kalau yang disterilkan ada ada rupa, ada harga ada rupa gitu ya. Artinya memang sesuai dengan harganya. Dia lebih mahal ya kalau yang bebas dari salmonella. Nah, karena emang disukai banget sama bakteri itu. Ini ditambahkan di dalam media diperkaya itu ya. Biasanya sih ini memang jenis-jenis bakteri yang suka mencari perhatian gitu ya. Kalau dia susah tumbuh gitu kan kita jadi ya udahlah dikasih ini, kasih itu gitu kan. Jadi biar dia memacu untuk tumbuh gitu ya di media tersebut. Nah, contohnya di sini ada jenis media diperkaya SCB ya, Selenite Cysteine Broth itu untuk menumbuhkan si salmonella ini. Kemudian ada APW ya, Alkaline Pepton Water itu untuk Vibrio cholerae. Ini semuanya jenis bakteri yang salmonella sama yang cholera ya. Ini penyebab penyakit semua ini. Ya, salmonella ya itu tadi ya penyebab penyakit perut ya, lambung, pencernaan gitu ya. Kemudian ada alkaline pepton water plus NaCl ya. Ini untuk Vibrio juga ya, tapi yang sifatnya halofilik. Nah, ini beberapa contoh saja yang saya tampilkan untuk jenis-jenis media diperkaya ya. Kemudian selanjutnya silakan media diferensial. Baik Ibu, jadi media diferensial sendiri itu
merupakan media yang mengandung unsur yang memungkinkan mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni ataupun campuran. Contohnya itu ada media McConaughey, terus media KIA atau Klinger iron agar, ada triple sugar iron agar, dan juga eosin methylene blue agar atau NBA. Oke, baik. Nah, sekarang ada diferensial. Jadi diferensial ini memang berbeda dengan diperkaya tadi, yang meskipun di dalamnya ada tambahan nutrisi, tapi tujuannya itu bisa dilihat ya kalau untuk media diferensial itu yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Ya, misalkan nih kemampuan yang dimiliki oleh bakteri, apakah dia bisa memfermentasi laktosa atau tidak, kan susah nih membedakannya yang mana gitu ya. Makanya kita butuh media khusus untuk diferensial namanya McConaughey ya. Kemudian kita ingin tahu jenis bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa dan glukosa ya. Ini sudah saya sampaikan juga di video praktikum uji biokimiawi bakteri kemarin ya. Ada media KIA ya, Klinger iron agar. Kemudian ada TSI ya. Ini juga untuk melihat kemampuan bakteri dapat memfermentasikan dekstrosa, laktosa dan lain-lain gitu ya. Dan ada bakteri MBA ya, methylene blue agar. Nah, ini khusus untuk mengidentifikasi bakteri E. coli yang mampu untuk memfermentasikan laktosa. Karena tidak semua bakteri E. coli mampu memfermentasikan laktosa, ada yang tidak. Nah, makanya butuh bakteri. Nanti dia warnanya itu lebih mencolok kayak hijau metalik gitu ya. Nah, itu kalau dilihat itu sangat seni sekali ya, karena seperti gambar-gambar gitu. Karena memang keindahan dalam proses isolasi bakteri itu salah satunya itu. Kita bisa melihat keanekaragaman kemampuan si bakteri itu untuk menghasilkan warna, untuk menunjukkan warna, dan lain-lain. Tapi selama tidak ada kontaminasi dari bakteri lain. Makanya kondisinya semuanya harus steril. Nah, itu. Yang selanjutnya media selektif, silakan. Baik, Ibu. Selanjutnya, media selektif yaitu media yang ditambah zat-zat tertentu yang bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Contohnya phenylethyl alkohol agar, media TCBS, media salmonella, dan Shigella agar. Cukup, Bu. Oke. Ini beda lagi ya, selektif. Berarti kan memang hanya mengkhususkan satu jenis bakteri, yang lain diusir gitu ya. Makanya ngusirnya gimana? Diberikan makanan atau nutrisi yang bakteri-bakteri lain tidak suka. Jadi gampang aja itu. Kalau kalian ingin mengusir orang dalam kondisi di ruangan ya, kasih aja petek gitu ya, jengkol gitu ya, yang bau-bau pasti udah keluar semua. Nah, ini sama kurang lebihnya ya, tapi jangan begitu juga. Nah, sini tekniknya adalah diberikan tambahan misalkan di sini ada PEA ya, phenylethyl alkohol agar. Jadi ini bakteri ditambahkan bakteri gram negatif ya. Jadi akan pergi gitu. Karena dia tidak tahan dengan adanya alkohol. Sedangkan kalau untuk bakteri gram positif itu tahan. Makanya dia yang bisa survive di situ. Oke, kita pending sebentar ya. Ada kumandang azan.
Oke, silakan dilanjut lagi. Oh, tadi belum dibahas ya. Oke, tadi sudah disebutkan ya, yang masuk ke dalam media selektif yang pertama adalah PEA karena ada kandungan alkoholnya di sini ya, yang dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif gitu. Jadi kalau ada bakteri gram negatif itu pasti mati gitu ya, karena tidak tahan dengan adanya alkohol. Kemudian ada TCBS ya, ini media yang selektif untuk bakteri kolera ya, penyebab penyakit kolera, Vibrio kolera gitu. Kemudian ada media SSA ya, Salmonella dan Shigella agar. Jadi ya khusus untuk itu gitu ya, untuk bakteri Salmonella dan Shigella. Spesifik untuk bukan spesifik ya, menyeleksi kedua bakteri tersebut. Jadi yang lainnya minggir gitu ya. Karena memang dibuat khusus ya untuk si Salmonella dan Shigella. Nah, ini untuk yang media selektif. Baik, nah di sini ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana sih kriteria mikroba untuk industri yang baik untuk diisolasi? Jadi begini, kan industri-industri yang sudah ada ya, yang memang dia bergerak di bidang mikrobiologi begitu ya, yang menerapkan mikrobiologi itu sudah banyak yang memanfaatkan bakteri sebagai sumber obat ya. Misalkan seperti obat-obat di kefarmasian itu sudah banyak yang diambil dari kultur bakteri itu. Ada juga misalkan seperti enzim ya, enzim pun juga dihasilkan dari bakteri. Jadi kita mengkulturkan bakteri, memperbanyak bakteri supaya si bakteri itu dapat menghasilkan enzim yang kita inginkan. Namun tentunya dalam skala industri pasti ada pertimbangan secara khusus. Kriteria mikroba yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk diambil metabolitnya sehingga bisa dikembangkan untuk kebutuhan bahan baku obat. Nah, sekarang coba siapa yang akan memberikan jawaban kriteria seperti apa ya. Baik, bergilir saja. Tadi sudah Vivi yang terakhir ya. Sekarang Teresia, silakan. Teresia ada? Ada Bu, sebentar. Jadi, suatu mikroorganisme dianggap layak digunakan dalam industri, bukan saja mampu menghasilkan substansi menarik, tetapi harus lebih dari itu. Mikroorganisme harus tersedia sebagai biakan murni. Mikroba merupakan bahan utama dalam industri fermentasi, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa syarat mikroba sehingga dapat dihasilkan produk yang baik. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, kemudian seperti apa yang sudah saya sampaikan di video ya, bahwasanya memang ketika kita ingin mengkulturkan bakteri yang tujuannya adalah untuk kita mengambil metabolitnya, ya, untuk skala industri pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus harus hati-hati begitu ya, jangan sampai nanti justru hasilnya tidak memuaskan gitu atau malah sudah menghabiskan biaya yang mahal tapi tidak balik modal gitu ya bahasanya. Ya. Nah, kemudian di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan ya. Pertama, karena ketersediaan nutrisi ini, karena memang kondisi bakteri yang spesial ya, butuh nutrisi khusus, jadi ya diupayakan yang memang harganya lebih terjangkau ya, mudah didapatkan dan murah. Murah itu relatif ya, maksudnya murah bagi skala industri gitu.
Kemudian sebisa mungkin yang memiliki suhu optimumnya di bawah 40 derajat Celcius. Karena biasanya perawatannya akan lebih mudah dibandingkan dengan bakteri yang suhunya optimumnya di atas 40 derajat Celcius. Berarti kan kita harus menyediakan alat khusus untuk suhu di atas 40 derajat Celcius ya. Nah, kemudian dalam prosesnya tidak membutuhkan alat ya, kalau secara normalnya ya pasti membutuhkan alat yang memang spesifik ya untuk lab mikrobiologi, tapi paling tidak alat itu mudah untuk dikontrol ya, mudah untuk dikendalikan, mudah untuk diatur, disetting gitu kan, dan mudah dipahami tentunya. Kemudian mikrobanya stabil karakteristiknya, jadi tidak berubah-ubah ya. Kalau memang dari awal dia menghasilkan metabolit A, ya metabolit A terus yang akan dihasilkan, tidak akan mengalami perubahan atau tidak akan mengalami penurunan begitu. Nah, kalau itu kaitannya dengan produktivitas ya. Jadi produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian yang terakhir ini yang penting. Setelah si bakterinya kita kulturkan ya, otomatis kan dia akan menghasilkan metabolit ya. Kita bisa mengambil metabolitnya saja tanpa dengan bakterinya ya, kan yang kita butuhkan metabolitnya, bakterinya kan enggak ya, yang untuk jadi bahan baku obat tadi. Nah, makanya mudah dalam proses pemisahannya, jadi mudah memisahkan mana produk dan mana bakterinya. Jadi nggak semuanya kita ambil sebakteri-bakterinya ya, nanti orang makan bakteri jatuhnya ya. Jadi yang kita ambil adalah produknya saja, bukan bakterinya. Bakterinya kita kembalikan lagi, kita tumbuhkan lagi untuk supaya dia bisa menghasilkan metabolit sekundernya lagi gitu. Oke, itu untuk karakteristik ya, pertimbangan-pertimbangan si bakteri yang bisa dijadikan sebagai source atau bahan baku ya, yang nantinya bisa dikulturkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang bisa kita kembangkan dalam skala industri. Oke, nah di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana sih metode pengambilan sampel yang untuk diisolasi tadi bakterinya dari sampel padatan dan cair. Nah, sampel yang akan kita ambil yang ada di lingkungan itu kan tidak mesti cair, ya, ada padatan juga. Nah, itu ada tahap-tahap yang memang harus dilakukan, tidak boleh di skip, ya, karena ini awal, jangan sampai nanti di awal udah salah, di akhir pun jadi ikut salah gitu. Jadi mengambil sampel aja itu ada tata caranya, ada tata aturannya. Nah, coba sekarang siapa yang akan menjelaskan metode pengambilan sampel, yang itu sampelnya dalam bentuk padatan dan bentuk cair. Oke, tadi setelah Teresia siapa? Putu ya. Silakan Putu. Putu Baik, ada? Ibu. Ada Ibu. Iya, silakan. Yang kedua ya, Bu. Yang kedua tuh Vivi, Bu. Adisela. Vivi kan udah tadi. Yang pertama. Oh. Ya udah. Vivi, Teresia, Putu. Oke, baik, Bu. Metode pengambilan sampel. Sampel berupa padat, itu tanah, serpihan batu, kayu, diambil menggunakan spatula atau steril, penyimpanan menggunakan kantong plastik steril. Yang kedua, sampel berupa cairan, itu darah, urin, air, lumpur, dan lain-lain, diambil menggunakan pipet tetes steril. Kedua, penyimpanan sampel dengan tabung polipropilen steril. Sudah, Ibu. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, jangan sampai di skip ya, dalam proses pengambilan sampel aja ada aturannya gitu. Kita lihat aturannya. Kalau dia berupa padatan ya, misalkan seperti dari tanah, serpihan batu, kayu atau apapun itu yang kita mau ambil gitu ya, itu harus menggunakan spatula ya, nggak boleh pakai tangan ya, spatula yang steril tentunya, berarti kan disterilisasi dulu ya, atau pinset yang memang sudah steril benar. Jadi kita pun harus pakai APD ya, pakai handscoon, pakai masker gitu ya dalam proses pengambilannya. Lalu setelah diambil baru dimasukkan ke dalam kantong plastik yang itu pun juga steril. Jadi khusus gitu ya, kantong plastik steril. Jadi kantong plastik ini sudah disterilisasi sama pabriknya. Jadi memang tidak boleh sembarangan, atau plastik-plastik yang biasa buat beli es itu juga tidak boleh ya. Jadi harus steril. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk cairan? Ini yang sering diterapkan di rumah sakit ya. Misalkan mau ngambil sampel darah, urin,
atau lain-lainnya ya, memang itu dalam bentuk cairan. Pasti kalau kalian perhatikan pengambilannya kan pakai tabung ya, tabung kecil gitu yang memang didesain khusus. Itu bukan tabung sembarangan, itu memang sudah dalam kondisi yang steril tuh satu. Kalau memang itu dari sampel darah, mencegah supaya darah itu mengalami pembekuan ya atau penggumpalan. Karena kalau sudah membeku menggumpal kan akan sulit untuk diuji gitu ya atau diperiksa secara laboratoriumnya. Makanya tabung itu khusus. Jadi satu steril, kedua yang memang tidak bisa segera menggumpal atau membeku itu darah ya. Kalau yang urin dan lain-lain kan tidak ada proses penggumpalan seperti pada darah kan. Tapi paling tidak kondisinya harus steril. Jadi hasilnya itu memang benar-benar sudah valid ya. Nah, ini pasti butuh yang namanya dana yang lebih ekstra ya, karena kan beda dengan tabung-tabung pada umumnya seperti itu. Ini dari metode pengambilan sampelnya saja. Oke, kemudian kita sudah masuk ke metode isolasi. Jadi metode isolasi yang seperti yang sudah pernah kalian pelajari di praktikum daring ya, itu ada metode gores ya yang kita sebut sebagai straight plate, ada metode sebar yang kita sebut sebagai spread plate ya, dan ada penuangan pour plate. Ini insya Allah nanti praktikum akan praktek semua ya untuk metode isolasi ini. Oke, silakan satu-satu di sini. Tadi dari sudah putu ya, berarti siapa setelah putu? Desak Mande bukan? Iya, Bu. Ya, kemudian Widih. siapa? Vivi ya, balik ke awal lagi. Kemudian Teresia. Oke, silakan masing-masing. Yang pertama metode gores untuk Widi. Baik, Ibu. Jadi pengertian dari penggoresan atau strip plate sendiri merupakan membuat garis sebanyak mungkin pada permukaan media padat berbentuk lempeng menggunakan jarum Ose. Di mana penggoresannya ini yang sempurna itu akan menghasilkan koloni yang terpisah. Mikrobanya itu akan terlepas dari garis-garis goresan yang semakin lama itu akan terpisah agak jauh dan akan menjadi koloni yang tunggal. Oke. Ya, ini hanya mengulang saja kita ya, maksudnya sudah saya pernah sampaikan. Jadi pada intinya metode gores ini kita akan mengambil sampel ya, kemudian kita tanam atau kita kulturkan dalam media yang sudah disediakan gitu. Tekniknya dengan cara digores sebanyak-banyaknya ya. Kenapa? Karena kan kalau goresan pertama itu pasti jumlah koloninya masih banyak banget. Ya, karena baru pertama kali celup gitu ya dari sampelnya. Tapi nanti goresan dari atas, maksudnya dari awal dari sampai akhir, itu nanti di akhir sudah mulai berkurang kan ininya jumlah bakterinya gitu. Jadi koloninya itu sudah mulai terpisah dan tunggal gitu ya. Jadi tidak sebanyak goresan yang pertama. Tapi tentunya tidak sekedar asal gores karena ada pola-pola yang bisa dipilih ya. Ada pola goresan T. Kenapa goresan T? Karena bentuknya seperti huruf T. Ya, nanti insya Allah kita praktekkan. Jadi ketika pertama kali sampel itu diambil menggunakan jarum Ose begitu ya. Misalkan di tabung reaksi yang sudah ada sampel cair gitu ya, jarum Ose-nya dimasukin. Nah kemudian digoreskan ya dari titik pertama sampai terakhir ini. Nah ini nanti ketika mau bergeser di kuadran selanjutnya, di kotak selanjutnya ini, itu nggak boleh dicelup lagi. Teruskan saja dari Ose yang terakhir ini digoreskan sampai berhenti di sini, lalu berlanjut di bagian yang ketiga ya. Di bagian ketiga ini tentunya tidak mengambil sampel lagi, tapi dari jarum Ose yang dari awal tadi tuh pokoknya nggak dimasukkan ke sampel lagi, cukup sampel tuh di awal ya. Jadi kan logikanya sudah jelas, yang pertama ini pasti bakterinya masih banyak banget ini ya. Tapi mulai ke sini kan udah habis tuh karena kan udah nempel di sini semua gitu ya sampai di titik terakhir. Nah, nanti biasanya ketika diinkubasi yang akan tumbuh koloni yang sudah terpisah dan jaraknya jauh itu pasti kuadran yang terakhir. Ya, karena kan jumlahnya sudah berkurang begitu. Nah, ini kalau yang goresan. Nah, kemudian kalau yang metode kuadran itu kita bagi 4 ya.
Nah, di sini juga begitu, dari awal sampai akhir itu tetap dalam satu jarum ose yang memang pengambilan sampelnya hanya di awal saja, ya. Sama dengan goresan radian sama sinambung. Nah, sinambung ini juga nanti yang paling banyak pasti di atas nih, yang pertama kali gores. Nanti lama-lama dia akan berkurang dan sampai di sini pasti koloninya sudah mulai terpisah dan bisa kita hitung berapa koloninya. Nah, ini contohnya nih. Ya, ini contoh yang menggunakan metode kuadran. Nah, jadi itu tadi ya, pokoknya jarum ose ini sebelum kita gunakan harus dibakar dulu menggunakan api Bunsen sampai membara gitu ya. Lalu didiamkan sejenak supaya baranya hilang, lalu dicelupkan di dalam sampel yang nantinya akan kita ambil. Cukup satu celup saja, tidak perlu disendok-sendok gitu ya, cukup satu karena enggak ya percuma juga karena kan jarum ose bentuknya kan bulat kawat gitu kan. Kemudian kita goreskan ya. Pertama goreskan dalam bentuk seperti ini, lalu geser gitu ya, lalu bagian bawahnya, lalu di bagian sampingnya. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini menggunakan metode kuadran. Nah, nanti kita praktikum, itu nanti kalau masih sulit, kita tandai saja di cawan Petri-nya dibagi 4. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi nanti arah jarum osenya itu nggak bingung ya, ke kanan atau ke kiri gitu ya. Tinggal kita tandai saja, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatikan hasil dari inkubasi si bakteri yang sudah dikulturkan selama 24 jam. Kita lihat, kuadran 1 ini masih padat banget, karena ini masih goresan pertama. Kuadran 2 sudah mulai agak tipis, tapi masih banyak, dan belum bisa dihitung kan koloninya. Kuadran 3 ini sudah mulai terbentuk koloni-koloni, tapi koloninya masih numpuk-numpuk. Nah, baru kuadran 4 sudah ditemukan koloni yang terpisah. Artinya menandakan proses isolasi berjalan dengan baik ya. Jadi jangan sampai kebalik, justru malah yang keempat yang paling padat nih pasti salah. Yang paling padat tuh pasti yang di awal, ke-2, ke-3, ke-4, dan akhirnya yang paling tipis atau paling sudah bisa dilihat bentuk koloni terpisahnya itu kuadran yang terakhir. Nah, kalau yang T juga begitu. Yang pertama ini juga masih tebal banget nih, padat. Yang kedua sudah mulai tapi masih tebal juga. Nah, yang ketiga ini sudah mulai terbentuk koloni-koloni. Sinambung juga begitu, kalian perhatikan ya. Yang awal ini masih padat sampai ke bawah. Nah, ketika sudah terakhir sudah mulai bisa dihitung berapa koloninya. Artinya koloninya itu sudah mulai terpisah. Memang kalau untuk bakteri kita ketika mengkulturkan tidak bisa melihat satu spesies. Karena mata kita bukan mata mikroskop gitu ya. Artinya dalam hal ini yang kita lihat pertumbuhan bakteri itu populasi koloni. Karena dalam satu koloni itu sudah dipastikan memiliki karakteristik yang sama atau dalam satu golongan yang sama. Dia menggerombol. Jadi kalau udah bukan dalam golongan sama, dia nggak mau menggerombol. Ya, artinya kita sudah pastikan itu berasal dari galur yang sama atau jenis yang sama, begitu. Ya. Oke, kemudian yang kedua tadi siapa? Sebar? Vivi, Bu. Silakan, yang sebar. Bagaimana ya? Selanjutnya, teknik penyebaran atau spread plate, yaitu dengan menumbuhkan mikroorganisme dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri atau menghapuskannya di atas media agar yang telah memadat. Kelebihannya sendiri dapat menyebarkan mikroorganisme tumbuh merata di atas permukaan media agar, sementara kekurangannya tidak dapat menumbuhkan mikro anaerob karena pada metode ini mikroba ditumbuhkan pada permukaan agar. Cukup, Bu. Oke, baik. Bedanya dengan gores, ini sebetulnya lebih simpel. Kadang kalau gores itu kan kita agak ini ya, agak kesulitan mau menggeser si cawan Petrinya untuk diputer gitu ya, karena kuadran 1 nanti pindah kuadran 2 gitu. Tapi kalau yang sudah master ya nggak usah dibilang ya, nggak usah dibahas. Kenapa? Karena mereka sudah lihai. Tapi kalau kita yang pemula ya tentunya akan sulit, makanya perlu ditandai dulu gitu ya, yang kuadran 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana gitu. Tapi kalau mereka yang sudah ekspor gitu ya tentunya akan lebih mudah untuk melakukan itu semua. Nah, kalau yang sebar ini bagaimana? Yang sebar tidak butuh yang namanya jarum ose. Yang dibutuhkan ini adalah Drygalski ya. Jadi bentuknya kayak gini ya.
Dia bukan dalam bentuk jarum, tapi dia bentuknya segitiga kayak gini. Jadi kayak untuk meratakan saja. Dan kemudian menumbuhkan mikroorganismenya itu dengan cara dituang. Jadi media ya, media yang apa namanya sudah padat begitu, kemudian diambil 0,1 mili dari sampel yang sudah di apa namanya encerkan sebelumnya, lalu diletakkan di tengah. Nah, dengan bantuan Digalski akan diratakan ke seluruh permukaan media ya, lalu diinkubasi. Nah, baru nanti dilihat ya ada pertumbuhan mikroba atau koloni-koloni seperti ini ya. Nah, dalam hal ini koloni yang bisa dilihat itu adalah koloni yang terpisah. Jadi kalau koloni yang terpisah ini dalam satu koloni itu apa namanya tidak cuma satu bakteri, tapi lebih dari puluhan bakteri ya, selama dia koloninya tunggal gitu. Jadi dia terpisah gitu ya dengan satu dengan yang. Tapi kalau untuk kekurangannya memang tidak bisa dia menumbuhkan mikroba anaerob. Kenapa? Karena semuanya dia tumbuhnya di atas permukaan. Berarti kalau bakteri yang tumbuh di atas permukaan media kan berarti dia butuh oksigen, karena oksigen kan adanya di lingkungan ya, di atas itu. Kalau di bawah kan nggak ada. Artinya yang bisa ditumbuhkan dengan metode sebar itu hanyalah bakteri aerob saja, karena dia ada di permukaan agar tumbuhnya gitu ya. Oke, yang selanjutnya yang metode tuang silakan. Ada Indah. Jadi teknik lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan koloni murni mikroorganisme yaitu adalah kelemahan metode ini adalah membutuhkan waktu dan bahan yang lama dan banyak, akan tetapi tidak memerlukan keterampilan tinggi. Dan teknik isolasi yang dilakukan dengan membuat pengenceran secara berturut-turut dengan menggunakan jarum inokulasi dan pipet. Selanjutnya enceran tersebut dicampurkan dengan medium agar dan dibiarkan sampai padat. Sudah, Bu. Oke. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan medianya dibiarkan padat baru dikasih sampel. Tapi kalau metode tuang enggak. Justru mereka bersama-sama membekunya bareng gitu ya. Jadi biasanya media cair yang sudah dibuat gitu ya, nanti kan didiamkan kan jadi padat tuh. Nah, jangan sampai madet dulu. Ya paling enggak sudah agak turun suhunya setelah dipanaskan gitu 40 derajat ya. Baru nanti dikasihkan si mikrobanya itu. Ya jangan pas panas-panasnya diberikan, mati semua nanti mikrobanya. Paling enggak di suhu di bawah 40 lah. Baru nanti diberikan si mikroba, sampel mikrobanya yang sudah diencerkan ya. Kemudian digabung, otomatis kan dia bisa bersatu tuh ya. Lalu digoyang-goyang gitu ya supaya dia merata dan diinkubasi gitu ya. Dipadatkan dulu baru diinkubasi. Nah, baru nanti kita lihat koloni yang tumbuh. Nah, bedanya kalau yang metode tuang ini nanti kalau ada bakteri yang ternyata dia sifatnya anaerob itu bisa tumbuh. Karena kan bakterinya merata tuh dari atas, bawah, tengah itu kan ada semua karena kan di mix gitu ya, dicampur gitu. Nah, kalau ada bakteri yang tumbuh di bawah permukaan agar itu sudah dipastikan dia sifatnya anaerob. Tapi kalau dia tumbuh di atas sifatnya adalah aerob. Nah, itu ya. Di dalam hal ini ya semua tergantung dari tujuan ya. Mau menggunakan yang goreskah, tuangkah, sebarkah, itu semua tergantung tujuannya mau bagaimana. Nah, biasanya kalau untuk melihat koloni, cocoknya adalah gores. Tapi kalau ingin melihat misalkan kemampuan suatu senyawa bahan alam yang punya kemampuan sebagai antibakteri kan dilihat dari penghambatannya terhadap bakteri tertentu. Jadi bakteri, misalnya bakteri patogen ya, ditumbuhkan dulu di media gitu ya, baru nanti diberikan sampel dari bahan alam yang sudah diuji secara screeningnya mengandung senyawa-senyawa yang ditakuti oleh bakteri. Nah, itu biasanya pakai yang sebar gitu. Jadi bakterinya itu diratakan supaya tumbuh, diinkubasi dulu. Setelah tumbuh baru diberikan
nanti sebelum diinkubasi diberikan senyawa dulu ya, bisa menggunakan paper dish itu, nanti baru diinkubasi bareng. Nah, kalau ada paper dish di sampingnya itu ada di sekitarnya itu ada zona hambat ya, tidak ditumbuhi bakteri, berarti sudah fix kalau senyawa tersebut memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Jadi semuanya tergantung dari tujuan apa yang akan kita lakukan ya. Itu untuk metode isolasi ya. Jadi ada metode gores, ada metode tuang, ada metode sebar. Nah, kemudian kita belajar terkait pengenceran. Tadi di awal beberapa saya sebutkan sampel yang nantinya akan diisolasikan di dalam media itu harus diencerkan. Ya, nggak boleh kita misal nih ngambil sampel urin. Urin itu langsung dituangkan begitu aja nggak bisa. Jadi urin itu harus diencerkan dulu dengan pelarut tertentu. Biasanya kalau yang bakteri-bakteri umum tuh bisa sih menggunakan Aquades atau jenis pengencer lainnya ya, yang memang menyesuaikan dari jenis si bakteri yang akan dikulturkan. Nah, ada pertanyaan, mengapa sampel bakteri ini perlu dilakukan pengencer? Kenapa nggak langsung dituangin gitu aja? Itu yang satu. Lalu bagaimana cara melakukan pengencerannya? Nah, ini kan sudah saya sampaikan ya di praktikum daring untuk proses pengenceran sampel gitu ya sebelum dia diisolasi di media agar yang sudah disiapkan. Oke, tadi urutannya terakhir siapa? Teresia ya? Berarti siapa kelanjutannya ini? Putu. Ya, benar? Iya, Ibu. Oke, silakan Putu. Oke. Pengenceran adalah proses mengurangi konsentrasi zat dalam larutan. Digunakan jika mikroba dalam kultur campuran terdapat dalam jumlah lebih besar daripada mikroba lainnya. Dengan tingkat pengenceran tinggi, sampel hanya mengandung 1 galur mikroba. Pengenceran berseri, pengenceran berulang satu larutan untuk menaikkan faktor pengenceran dengan cepat. Sudah, Ibu. Oke, nah ini yang perlu kalian pahami ya. Kenapa sih perlu diencerkan? Ya, yang jelas ketika kita mengambil sampel dari alam, ya itu jumlahnya sangat banyak banget. Itu kalau langsung dikulturkan, nanti medianya penuh. Ya, kita sulit untuk mengidentifikasi koloni yang tumbuh. Kan yang kita butuhkan adalah koloni tunggal. Ya, makanya kita perlu proses pengenceran. Karena pengenceran itu mengurangi konsentrasi si bakteri itu di dalam sampel. Nah, kita bisa melakukan pengenceran secara berseri. Berseri itu artinya bertingkat gitu ya. Jadi ada pengenceran 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan dilihat pada gambar ya. Ini adalah sampel. Wih, ini masih padat banget ini. Kalau ini langsung digunakan ya nanti tumbuhnya benar-benar full gitu ya. Sulit untuk melihat koloninya. Nah, kita siapkan pengencer. Di sini pengencernya adalah broad ya. Jadi perbandingannya adalah 1:9. Jadi total di dalam tabung ini isinya 10 ml ya. Diambil satu sampel, semuanya dikasih pengencer dulu 9 mili sampai terakhir ya. Ini ada pengenceran 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pengenceran. 5 apa 6? Oh, 6, sorry, 6 pengenceran ya. Jadi dia 6 tingkat gitu. Nah, satu sampel diambil ya, lalu dituangkan ke dalam tabung yang sudah berisi 9 mili broth ya. Lalu di mix atau dihomogenkan sampai jadi satu gitu. Nah, habis itu kita lakukan pengenceran bertingkat yang kedua. Nah, yang kedua ini sampelnya tidak lagi ngambil dari yang pertama ini, sampel awal, tapi mengambil dari tabung yang pertama yang merupakan pengenceran yang pertama. Jadi diambil 1 mili dituangkan ke sini yang sudah berisi 9 mili broth, di mix lagi, dihomogenkan. Lalu di pengenceran yang ketiga juga begitu, diambil dari yang kedua. Bahkan yang keempat juga begitu, diambil dari yang ketiga sebanyak 1 mili. Sampai pengenceran ke-6 diambil 1 mili dari pengenceran yang kelima. Nah, inilah yang disebut sebagai pengenceran bertingkat.
Nah, ini sudah dilakukan pengujian nih, masing-masing dikulturkan ya. Pengenceran 1 dikulturkan, pengenceran 2 dikulturkan, pengenceran 3 dikulturkan, sampai pengenceran ke-6. Nah, setelah dikulturkan ternyata benar ya. Pengenceran pertama itu masih sangat bejibun banget ini, banyak banget. Nah, ini susah untuk dilihat koloninya. Pengenceran yang kedua sudah mulai agak renggang, tapi juga masih sulit ya, karena masih padat. Sampai pengenceran ketiga sama keempat ya, ini sudah mulai ditemukan koloni-koloni yang terpisah. Sebetulnya yang ketiga sudah bisa ini dihitung ya, karena koloninya banyak yang sudah ditemukan tunggal. Koloni yang keempat juga sudah mulai kelihatan. Nah, semakin kesini semakin habis koloninya ya. Bahkan yang keenam tidak ada sama sekali. Berarti tidak ada bakteri yang di pengenceran ke terakhir ya, berarti sudah habis bakterinya di pengenceran ini gitu ya. Jadi itulah tujuannya dilakukan pengenceran supaya apa, jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga koloninya bisa ditumbuhkan yang tunggal gitu ya, yang bisa diambil secara tunggalnya. Itu ya untuk pengenceran yang bertingkat atau berseri. Kemudian oke, mungkin itu cukup ya, karena untuk identifikasi mikroba sudah pernah saya sampaikan yang kaitan dengan pewarnaan ya. Ini sama materinya dengan bab pewarnaan kemarin. Nah, ini sedikit ada tambahan. Nah, identifikasi mikroba ini ya bisa kita lihat secara morfologinya ya. Secara morfologinya itu berarti kita butuh pengamatan secara mikroskopis. Apakah dia bentuknya bulat, batang, spiral, dan lain-lain ya. Karena kita ingin melihat morfologi atau bentuknya. Dan itu pun juga biasanya dibantu dengan pewarnaan seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, karena apa? Karena bakteri ini sifatnya variasi banget bentuknya ya. Ada yang kokus saja itu ada yang monokokus, ada diplococcus, streptococcus ya. Di monokokus berarti dia bentuknya tunggal, bulat tunggal seperti ini. Kalau diplococcus berarti bentuknya dua, D itu kan dua ya dalam bahasa ilmiahnya gitu ya. Kalau strepto itu berarti dia itu kayak rantai dan lain-lain. Kemudian ini bentuknya batang atau basil. Kalau monobasil berarti kan bentuknya satu. Diplobasil berarti yang dua. Streptobasil berarti dia bentuknya rantai itu. Kemudian ada yang spiral, ada yang vibrio. Nah, vibrio ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang spiroseta yang bentuknya dia lebih berlekuk-lekuk dan panjang. Nah, itu adalah variasi dari bentuk bakteri. Nah, biasanya nanti nama-nama bakteri itu spesiesnya disesuaikan dengan bentuknya. Enggak. Nah, di sini misalkan bentuk yang batang atau basil ya. Di sini ada lactobacillus. Nah, biasanya kan diambil dari bentuknya. Bacillus itu kan berarti bentuknya batang ya. Ada streptobacillus berarti bentuknya batang juga. Strepto kan berarti kayak rantai gitu ya, dia nyambung gitu. Diplobacillus berarti bentuknya ada dua gitu. Kemudian bentuk batang kokus atau bulat ya, Staphylococcus berarti bentuknya bulat. Diplococi berarti bentuknya bulat ada dua ya. Streptococcus berarti bentuknya rantai bulat ya. Jadi bulat-bulatnya ini dia rantai panjang gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, yang spiral di sini contohnya ada Spirillum volutans ya. Bentuknya spiral, ada Vibrio cholera bentuknya seperti ini, dia lebih kayak keriting-keriting gitu ya. Kemudian ada Spiroseta. Nah, ini yang tadi ya. Jadi biasanya itu semua disesuaikan ya dengan namanya spiral gitu ya. Ya entah ya nggak mesti harus spiral gitu namanya ya, tapi paling nggak itu mendekati gitu ya. Ya memang itu sudah mengindikasikan bentuknya seperti apa. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau untuk identifikasi yang pewarnaan ini materinya sama seperti yang sudah saya sampaikan di materi pewarnaan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi silakan dipelajari kembali. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan saya cukupkan ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan silakan. Ibu izin bertanya.
Nanti pas kita praktikum itu nyoba semua teknik isolasi ya, Bu? Kita nanti menyesuaikan alat sedianya ya. Biasanya sih yang kita coba kemarin untuk yang gores sama yang apa itu satunya sebar biasanya. Kalau yang gores itu nyoba semua teknik goresnya nggak, Bu? Salah satu saja, nanti saya tentukan. Oh iya, kasih Bu. Oke. Nah, saya lupa ya, kalian ini sudah kuis belum ya materi saya? Belum ya? Belum, Bu. Iya. Nanti kalau gitu kuisnya kalau apa namanya materi ini aja ya, materi setelah UTS saja. Nanti 2 kali pertemuan itu kita mengadakan kuis. Jadi materi ini nanti materi minggu depan, baru nanti yang selanjutnya kita kuis ya 2 materi biar kalian tidak terlalu berat sekaligus berapa kali materi kan lumayan juga kan untuk persiapan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Oke, sama-sama.